hanya Ganjar. Menko Polhukam Mahfud MD juga ikut membantah kekhawatiran yang dinyatakan Anies itu. Mahfud MD kemudian berpesan pada Anies dan partai-partai pengusung Anies agar kompak, agar Anies dapat tiket dan tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Halo guys, kembali bersama saya Nina Nur. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Pak Jokowi adalah politisi yang handal. Beliau selalu punya cara untuk menaklukkan serangan-serangan dari lawan politiknya. Ingat nggak? Sekitar sebulan lalu ketika Presiden Jokowi diserang dengan isu tidak netral. Yang menyerang ya orangnya sih itu juga. Siapa lagi kalau bukan dari kubu pengusung Anies. Diserang dengan narasi netralitas, Presiden Jokowi tentu tidak menjawabnya sampai berkali-kali. Beliau hanya sekali saja menerangkan ke awak media. Kemudian Pak Jokowi malah ke Lampung melakukan perjalanan epik, naik sedan melewati jalanan rusak. Publik tentu saja lebih tertarik mengikuti aktivitas Presiden Jokowi di Lampung ketimbang memperhatikan drama-drama kubu Anies. Nah, saat ini Presiden Jokowi juga kembali diserang dengan narasi bocoran putusan MK. Dan gak pakai lama, Presiden Jokowi langsung menangkis serangan dengan memberi pernyataan soal cawe-cawe. Bahwa demi bangsa dan negara, Presiden Jokowi akan cawe-cawe secara positif, yang tidak melanggar aturan atau undang-undang serta tidak akan mengotori demokrasi. Sontak saja, pernyataan Presiden Jokowi ini bikin kaget kubu lawan, seperti ledakan granat yang dibalas dengan ledakan bom ya. Pernyataan Pak Jokowi lebih bergema ketimbang ocehan SBY soal putusan MK. Mau nggak mau, para lawan politik pun terbawa untuk mengomentari pernyataan Presiden Jokowi. Para buzzer pun dikerahkan di medsos untuk menyerang soal cawe-cawe ini. Tentu saja enggak mempan. Lawang rekam jejak SBY malah terungkap lagi bahwa dulu di era SBY dia juga cawe-cawe. Berita-berita tahun 2014 pun kembali beredar bagaimana dulu SBY mengajukan syarat kepada pasangan Prabowo-Hatta jika menghendaki dukungannya. Screenshot berita-berita ini dijadikan meme oleh netizen dan beredar viral ya, mengungkap aib lama. Nah, Anies nggak ketinggalan dong, ikut pula memberikan tanggapan. Anies mengaku menerima banyak ungkapan kekhawatiran soal cawe-cawe ini. Contoh, kekhawatiran yang diterima Anies itu antara lain kekhawatiran penjegalan, kriminalisasi, tidak netralnya pemilu 2024, kecurangan, dan lain sebagainya. Itu yang khawatir orang lain atau sebenarnya Anies sendiri ya. Isu penjegalan nampaknya memang sedang dinaikkan lagi oleh kubu Anies ya. Misalnya, pasca bertemunya para elit koalisi pengusung Anies di pulau milik Surya Paloh beberapa hari lalu, Partai Demokrat kemudian memberikan pernyataan bahwa upaya penjegalan Anies merupakan isu yang mereka bahas. Ketemuannya di pulau pribadi ya, tapi ngakunya sih bukan oligarki. Nah, katanya Partai Demokrat di pulau itu dibahas adanya indikasi bahwa penguasa akan melakukan segala cara untuk membuat baca pres Anies Baswedan tidak berlayar alias batalnya pres. Upaya ini dilakukan dengan cara apapun katanya, termasuk mengganggu 3 partai politik pendukung Anies. Soal penjagalan Anies ini sebenarnya sudah dibantah dengan telak oleh Partai Garuda pada pertengahan Mei lalu. Ini saya kira penting untuk diketahui publik ya, karena Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, memberikan pemaparan yang sangat jelas dan logis ya. Teddy Gusnaidi meminta agar partai-partai yang melemparkan narasi penjegalan Anies atau penjegalan capres itu menghentikan aksinya. Mereka ini melemparkan tuduhan seakan-akan pemerintah atau lawan politik mereka bisa menjegal bakal capres yang mereka usung. Karena secara sistem berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang bisa mengusung capres adalah partai politik peserta pemilu. Jadi, yang bisa menjegal atau mencegah bakal capres itu untuk tidak ikut pilpres, ya mereka sendiri. Artinya, kalau koalisi pengusung Anies yang terdiri dari Nasdem, Demokrat, dan PKS
Mau mendaftarkan Anies jadi capres ya silakan. Nggak ada yang melarang atau menghalangi, kan sudah melewati persyaratan presidential threshold 20%. Tentu saja Anies dengan pasangan cawapresnya ya. Kalau sekarang belum ada cawapresnya, masa mereka melempar kesalahan ke Pak Jokowi lagi? Kan katanya urusan milih capres itu urusannya Anies. Sementara itu, jika Anies tidak didaftarkan ke KPU sebagai capres, ya karena memang tidak didaftarkan oleh koalisi partai tersebut. Artinya, kata Teddy Gusnaidi, karena mereka tidak lagi menginginkan Anies nyapres, bukan karena pihak lain. Semua pilihan ada di tangan partai koalisi pengusung Anies. Bolanya itu ada di tangan Nasdem, Demokrat, dan PKS. Satu saja nggak setuju, ya Anies gagal nyapres. Namun itu bukan campur tangan pihak lain, melainkan keputusan internal partai yang bersangkutan. Jelas ya, narasi penjagalan Anies ini adalah narasi ngibul, alias nggak bener. Tapi ya namanya ambisi besar mau nyapres dan kerap memakai siasat playing victim, belagak jadi korban, narasi penjagalan ini terus saja dipakai oleh kubu Anies. Katanya mau adu gagasan, adu rekam jejak, kok ya tetap aja yang diomongin itu soal penjagalan, kriminalisasi, dan kecurangan. Dikira publik itu gampang dibodohi ya. Nah, Ganjar Pranowo biasanya jarang bersuara terkait serangan-serangan lawan politiknya. Namun makin kesini saya melihat ada perkembangan baru bahwa Pak Ganjar ini mulai mengeluarkan taringnya. Tentu saja saya sangat setuju dengan perkembangan ini. Karena pertama, jangan sampai kubu lawan itu tambah semena-mena. Mentang-mentang Pak Ganjar terlihat kalem dan diem, mereka pun makin menjadi-jadi. Padahal serangan terhadap Ganjar itu makin kesini juga makin brutal dan makin zolim. Contohnya fitnah ini ya. Masa Pak Ganjar difitnah membayar orang untuk menghabisi atau membunuh Anies? Ini kan fitnah gila ya. Kayak gini nih karakter pendukung Anies, gak sanggup menyediakan prestasi Anies untuk disebarkan, sanggupnya malah memproduksi fitnah. Alasan kedua, saya menyukai mulainya Ganjar Pranowo membalas serangan lawan secara frontal adalah untuk menunjukkan kepiawaian Ganjar sendiri. Ganjar ini adalah seorang pembicara yang handal, juga pinter bermain kata, namun yang bermakna tentunya, bukan muter-muter dan kosong macam Anies. Nah, apa kata Ganjar menanggapi ocehan panjang Anies soal cawe-cawe? Cukup 2 kalimat saja. Kata Ganjar pada Anies, dalam setiap kontestasi pemilu, apapun bisa terjadi. Jadi, kalau sudah mau nyalon, jangan pernah takut dengan isu apapun. Makjleb ya. Mereka yang kerap mempraktekkan strategi playing victim adalah mereka yang sebenarnya memang pengecut, penakut, berusaha mencari simpati dan perlindungan dari publik dengan cara ngibul. Karena sebenarnya ancaman yang mereka ungkap itu kan gak ada, ngibul doang. Tak hanya Ganjar, Menko Polhukam Mahfud MD juga ikut membantah kekhawatiran yang dinyatakan Anies itu. Mahfud MD kemudian berpesan pada Anies dan partai-partai pengusung Anies agar kompak, agar Anies dapat tiket dan tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Pesan Mahfud ini serupa dengan apa yang sudah ditegaskan oleh Partai Garuda tadi ya, bahwa yang bisa menjegal Anies itu ya partai koalisi pengusung Anies sendiri, bukannya pihak luar, apalagi pemerintah. Justru menurut Mahfud MD, pemerintah melindungi hak-hak Anies dan partai-partai pengusungnya. Tuh kan, ketua ampol lagi. Lagian demen banget sih pakai isu penjagalan. Padahal publik sendiri melihat bagaimana bebasnya Anies curi start kampanye. Ketika tidak ada satupun bakal capres lain yang berkampanye. Keliling ke berbagai daerah bebas kok. Bikin acara juga bebas. Siapa yang jegal? Kenapa ketika ada 2 baca pres lain, Anies malah terlihat ciut? Atau sebenarnya memang sudah ciut ya, karena takut nggak jadinya pres. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel Siwar TV ya. Kura-kura memang juara.